Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen pada hari Minggu ini, di minggu terakhir di bulan April. Karena kekuatan Tuhanlah, pertolongan Tuhanlah kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Dia izinkan kita boleh melewati malam dan boleh bangun di hari yang baru. Dia izinkan kita boleh menikmati hari ini. Bersyukur untuk anugerah itu, kesempatan itu. Kita akan menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah ditolong melewati hari demi hari. Sekarang ada di hari ini karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih. Sekarang kami mau merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami. Berbicaralah kepada kami agar kami boleh mendapatkan hal-hal baru yang membuat kami semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam keterbatasannya, urapan Allah dinyatakan. Kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, masih dalam rangka kebangkitan Yesus Kristus. Saya sempat berpikir begini. Waktu Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada banyak orang. Khususnya kepada pengikut-pengikutnya. Waktu bertemu pengikut-pengikutnya, saya berpikir agak sedikit ini di luar konteks di luar teks. Berpikir, kamu Petrus, kamu kemarin menyangkal aku ya. Kalian semua yang lain, kenapa kalian lari? Kan sudah aku bilangin, gak usah lari, kan aku akan bangkit. Ayo dong, temani aku. Ternyata Yesus tidak melakukan itu. Justru Yesus melakukan hal yang berbeda. Tidak sesuai dengan kebiasaan dunia. Disitulah terlihat kasih Yesus yang besar. Cinta Yesus yang besar kepada umat manusia. Kepada pengikut-pengikutnya. Yang waktu Yesus disalib, semua pengikutnya meninggalkannya. Semua pengikutnya lari terbirit-birit. Ada pengikut yang menyangkal. Ada pengikut yang lihat dari jauh, tidak berani mendekat karena situasi yang mencekam. Waktu Yesus bangkit, Yesus menyatakan diri kepada mereka, menampakkan diri kepada mereka. Kita akan belajar dari Yohanes pasal 21, ayat 1-14. Di situ Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang ada di pantai Tiberias, Pantai Tiberias. Waktu itu Petrus akan kembali memancing ikan, sebagai kembali pada profesinya dalam pengertian itu, untuk memancing ikan. Lalu dia bilang, aku akan mancing ikan. Lalu murid-murid yang lain, aku ikut juga, Tapi mereka semalaman tidak mendapat ikan. Saya mengingat peristiwa ini pada peristiwa waktu mereka dipanggil menjadi murid Yesus. Waktu mereka dipanggil menjadi murid Yesus. Nah, dalam Yohanes 21 ini, saya menemukan beberapa hal yang saya rasa penting untuk kita boleh pikirkan bersama. Kebiasaan manusia, pada umumnya, kalau sedang mengalami duka atau sedang mengalami kesedihan, kecenderungan kembali kepada sikap lama atau cara-cara yang lama, Atau paling sederhana begini, kalau kita hamba Tuhan pelayan-pelayan Tuhan jika ada dalam situasi yang sulit, kadangkala kita ingin melarikan diri dari panggilan. Kadangkala kita ingin pergi dari apa yang kita sudah lakukan saat ini, panggilan kita. Saya tidak berani menyimpulkan Petrus melarikan diri atau pergi meninggalkan panggilannya, tidak. Tetapi Petrus kembali kepada profesi awalnya. Dia lupa pada janjinya, pada perintah Yesus waktu dipanggil mula-mula. Dipanggil mula-mula itu kan Yesus bilang, kamu sekarang akan jadi penjala manusia. Nah, karena situasi ini, mungkin dia tidak tahu dia mau berbuat apa, karena sudah tidak ada lagi gurunya, tidak ada lagi panutannya, tidak ada lagi orang yang membimbingnya. Dia kembali lagi pada profesi semula, yaitu nelayan, mencari ikan. Dan dia melakukan itu. Tetapi terjadi peristiwa yang sama waktu panggilan itu ada. Tidak mendapat ikan. Tidak mendapat ikan. Sudah dapat masalah, kembali pada situasi yang lama,
tetap ada masalah gitu ya. Bukan solusi yang didapat, bukan jalan keluar didapatkan, tapi masalah baru masuk lagi. Tapi itulah luar biasanya. Yesus datang menampakkan diri kepada mereka. Tadi saya katakan di awal, Yesus tidak datang dalam posisi atau situasi, "Hei, kalian yang kemarin mengkhianati aku," bukan mengkhianati, menyangkal aku, kamu Petrus, murid-murid kamu yang ada semua, kemana aja kalian selama ini? Aku ditangkap, kalian pergi. Tapi Yesus tidak. Yesus dengan cara yang lembut di sini menunjukkan kasih Yesus yang besar, kasih Yesus yang luar biasa. Sekalipun manusia sudah mengecewakannya, sekalipun kita sudah meninggalkannya, sekalipun kita sudah membuat dia sedih, atau mungkin kalau boleh pakai kalimat yang lebih keras, sekalipun kita sepertinya sudah tidak lagi mengasihi dia, Yesus tetap datang dengan kasih-Nya untuk kembali merangkul kita, kembali mengambil kita untuk menjadi anak-anaknya. Yesus kembali mengingatkan kita bahwa Ia mengasihi kita. Di situ Yesus, saya lihat kasih-Nya besar. Dalam Yohanes 21 ini, "Hai anak-anak," ya panggilnya anak-anak kan, "punya ikan, punya lauk pauk." Mereka bilang tidak. Gitu. Itu bukti kasihnya, perhatiannya. Dia tidak marah. Dia tidak marah. Dia justru mengasihi mereka. Dia ingin mengembalikan mereka pada panggilannya sebagai penjala manusia. Mengembalikan mereka kepada posisi mereka, di mana mereka sedang takut, sedang bingung mau ngapain, tapi Yesus datang kembali memanggil mereka dengan cara-cara yang membuat mereka ingat. Namun di ayat-ayat yang 5 dan ke-6, ya, mereka tidak mengenal itu Yesus. Seperti saya katakan beberapa hari lalu, tidak mengenal Yesus. Karena apa? Ini murid-murid loh, ini tidak mengenal murid-murid yang baru ditinggal beberapa hari. Tidak mengenal ini Yesus. Karena apa? Karena mata rohaninya sudah ditutup. Tertutup oleh beban hidup, tertutup oleh ketakutan, tertutup oleh masalah, tertutup oleh tujuan yang tidak tahu mau ngapain lagi, sehingga tidak mampu lagi mengenal Yesus. Bersyukur murid yang dikasih Yohanes masih ingat siapa itu Yesus. Dengan kode-kode atau isyarat-isyarat yang Yesus mungkin munculkan dengan menanyakan lauk, karena berapa kali penampakan diri Yesus menanyakan lauk, ya. Ini penampakan yang ketiga. Penampakan yang ketiga kepada para pengikutnya. Harusnya sudah tersebar berita, Yesus bangkit. Harusnya mereka langsung peka. Tapi tidak kenal. Karena beban yang begitu berat. Bapak Ibu sekali lagi, beban yang berat itu memang seringkali membuat kita tidak mampu mengenal Tuhan. Membuat kita lupa dengan Tuhan. Membuat kita tidak ingat dengan Tuhan. Itu terjadi pada murid-murid. Mereka tidak kenal. Tapi Yohanes masih mengenal. Rasul Yohanes mengenal. Ini ditulis. Karena ada tanda-tanda yang mungkin dia peka, ya, yang dia baca. Lalu Petrus pun teringat. Langsung dia berenang. Sanguinnya itu, ya. Langsung dia berenang. Sekitar 100 meter jaraknya dari tempat perahu mereka. Langsung datang kepada Yesus. Lalu Yesus minta ada ikan. Mana ikannya? Sini. Dikasih ikannya. Lalu dibagi-bagikan kepada murid-muridnya. Mereka tidak berani bertanya. Karena mereka juga bingung mau nanya apa. Karena mereka tidak mungkin mengatakan, "Kamu siapa?" Jelas-jelas itu Yesus. Tidak mungkin mereka bertanya. Karena mereka tahu juga itu Yesus akhirnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pelajaran hari ini sederhana saja. Mari kita belajar mengelola pola pikir kita, mengelola hati kita. Jika kita sedang ada dalam beban yang berat, berhati-hati. Jangan sampai kita tidak mampu mengenal Tuhan. Saya berpikir Yohanes juga bebannya berat. Saya berpikir Yohanes juga tidak sedang baik-baik saja seperti mengakibatkan dia bisa mengingat Yesus. Dia sudah tidak baik-baik saja, tetapi pengelolaan emosinya, pengelolaan hatinya, saya menganggap
Cukup baik Yohanes. Dalam kesulitannya, dalam beban beratnya, dia masih mampu mengenal Yesus. Mari kita belajar dari Rasul Yohanes ini. Dalam beban berat hidup kita, dalam situasi yang sulit hidup kita, belajarlah untuk tetap mampu mengingat siapa itu Tuhan, mengenal siapa itu Tuhan, pribadi yang memperhatikan kita, pribadi yang luar biasa, pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Yohanes mampu karena pengelolaan yang baik dalam hidupnya. Saya rasa dia bagus emosinya, bagus. Saya tidak terlalu belum terlalu meneliti bagaimana Yohanes ini, tapi dia, yang saya tahu, tertulis di sini juga di Alkitab juga, dia murid yang dikasih Yesus. Ya, murid yang dikasih Yesus. Saya belum meneliti kenapa dia paling lebih dikasih Yesus. Mungkin saja ada hal-hal positif yang lebih daripada yang lain, yang membuat dia mendapat porsi dikasih Yesus. Saya menganggap ini salah satunya. Dia mampu mengenal dalam situasi yang sulit, ya, beban yang sulit, ketakutan yang begitu mencekam, karena gurunya, orang yang disembahnya, orang yang dipanutinya, disalibkan. Nggak ada lagi sekarang. Itu situasinya membingungkan para murid, para pengikut. Harusnya Yohanes juga seperti mereka. Tetapi Yohanes, dalam pertolongan Tuhan, dalam hikmat Tuhan, dalam pengelolaan emosi yang baik, pengelolaan hati yang baik, pikiran yang baik, dia mampu mengenal Tuhan. Tetap mampu mengenal Tuhan. Berarti kalau saya mau berkata begini, ternyata tidak dapat kita beralasan, karena aku punya masalah sekarang, maka aku tidak bisa ingat Tuhan. Karena aku punya beban berat, aku tidak bisa ingat Tuhan. Memang itu bisa terjadi. Kalau orang berbeban berat, bermasalah berat, hidupnya sulit sekali, kadang-kala bisa membuat dia lupa Tuhan atau tidak mengenal Tuhan. Tetapi ternyata ada di bumi ini juga orang yang bebannya berat, hidupnya susah karena ditinggal gurunya, mati. Ketakutan juga mencekamnya, menyerangnya, tetapi dia masih mampu mengenal Tuhan. Mari kita belajar seperti Yohanes. Kelola emosi kita, kelola pikiran kita, kelola hati kita, sehingga tidak tertutup sama sekali. Tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Sekalipun masalah hidup banyak, beban hidup berat, tetaplah membangun hubungan dengan Tuhan. Karena hubungan itu yang akan membuat kita bisa peka. Jangan sampai kita tidak mengenal Tuhan. Justru kita bisa tahu, mencurigai Tuhan sebagai hantu. Seperti dalam teks Lukas. Ya. Murid-muridnya mengira Tuhan itu hantu. Padahal itu Tuhan. Karena itulah pengelolaan yang tidak tepat. Hubungan yang ditutupi oleh rasa takut yang begitu mencekam. Ya, kalau saya katakan, kalau takut, semua takut saya rasa murid-murid ini. Kalau beban berat, saya rasa semua murid-murid berbeban berat. Saya rasa Yohanes, karena dikasih Tuhan, berarti saya menganggap dia punya hubungan lebih dekat dengan Tuhan ya. Harusnya secara emosi dia lebih tertekan. Harusnya secara emosi dia lebih berbeban berat. Karena ditinggal orang yang mengasihinya. Tetapi dia tetap memposisikan diri dalam pertolongan Tuhan, dalam mengelolanya emosi yang baik. Dia masih mampu mengenal Tuhan. Berarti ada di bumi ini. Tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mengenal Tuhan. Tuhan menyatakan diri dalam banyak hal. Melalui alam, melalui masalah, melalui firman Tuhan ini, Tuhan menyatakan dirinya. Kita sudah cukup sebenarnya itu. Tidak ada alasan kita tidak mampu mengenal Tuhan dengan baik. Tidak ada alasan kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan tepat, dengan baik. Kecuali kita memang menutup diri, menutup pikiran, menutup hati kita. Tapi kalau kita membuka diri, buka pikiran dan buka hati, Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Dan kita akan mampu mengenal dia. Sekalipun masalahmu banyak, sekalipun beban hidupmu banyak, berat sekalipun, kita mampu mengenal Tuhan. Dan kita mampu menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan segala permasalahan hidup kita. Kita mampu berfokus kepada Tuhan, sehingga masalah itu bisa kita hadapi, bisa kita lewati. Bapak Ibu, mari kita terus bangun hubungan dengan Tuhan. Kelola emosi pikiran hatimu,
sehingga kita bisa tetap mengenal Tuhan, tahu siapa itu Tuhan, tidak sampai salah paham dengan Tuhan, tidak sampai salah mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu hari ini kembali menegur kami, untuk kami terus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, menjaga hubungan itu dekat dengan Tuhan, mampu mengelola emosi pikiran hati kami, sehingga kami tidak tertipu oleh masalah, mata kami tertutup oleh masalah atau kesulitan atau beban berat, tapi kami tak mampu mengenal Tuhan yang mampu menyelesaikan masalah kami. Ajar kami belajar seperti Rasul Yohanes Tuhan, yang tetap mampu mengenal Tuhan dalam situasi yang sulit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami taruh hidup kami sepenuhnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, lanjutkan aktivitasmu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus ada untuk kamu semua, mulai sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Amin.